Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam podcast Dango Inspirasi, satu podcast yang fokus pada isu-isu pemberdayaan, seperti pemberdayaan masyarakat, pertanian berkelanjutan, pertanian perkotaan, dan isu-isu pemberdayaan lain. Harapannya podcast ini bisa memberikan inspirasi kepada kita semua, khususnya dalam hal pemberdayaan, baik dalam tataran ide, praktek, atau upaya-upaya pemberdayaan lainnya. Tema kali ini kita akan membahas tentang kesiapan kita memasuki tahun 2023. Mengapa tema itu kita ambil? Karena seperti yang banyak diungkapkan orang bahwa pada tahun 2023 tantangan yang akan kita hadapi khususnya petani akan sangat berat. Seperti misalnya kesulitan pupuk. Kita tahu bahwa harga-harga pupuk sekarang menjadi sangat lebih mahal. Kemudian juga kesulitan benih, saprodi dan saprodi lainnya, dan itu yang akan kita bahas kali ini. Dan untuk itu kita akan berdialog dengan Pak Joni, pemilik Dango Inspirasi sendiri. Mengapa Pak Joni? Karena memang Pak Joni sudah lama bersentuhan dengan isu-isu pertanian dan tentu banyak hal yang bisa kita gali dengan Bapak Joni ini. Baik, selamat siang Pak Joni. Selamat siang. Seperti yang kita sampaikan di awal tadi bahwa di tahun 2023 nanti akan besar sekali tantangan yang dihadapi oleh masyarakat khususnya petani. Misalnya saja kesulitan pupuk. Kita tahu bahwa harga pupuk begitu mahal hari ini. Juga banyak petani yang kesulitan mendapatkan pupuk. Kemudian juga harga benih juga mungkin akan meningkat. Dan termasuk saprodi yang dibutuhkan petani lainnya. Oleh karena itu, menurut Pak Joni, apa yang bisa harus kita siapkan menghadapi tahun 2023 khususnya bagi petani-petani di Sumatera Barat ini? Baik, jadi tahun depan itu semua sudah sejak lama dikomunikasikan orang. Tahun 2023 itu akan ada krisis ekonomi, krisis pangan, dan kita di Indonesia tentu badai krisis itu akan masuk tahun 2023. Yang tinggal beberapa jam aja. Jadi beberapa jam lagi kita sudah masuk ke tahun 2023. Semoga badai besar ini tidak begitu terasa di Sumatera Barat. Kalau Indonesia pasti. Jadi akan ada badai Pak Joni? Iya, kalau dunia sekarang sudah, di negara Eropa sekarang sudah mulai. Kita bisa lihat dari tingkat inflasi mereka dan berbagai kesulitan. Oke. Kenapa saya katakan tadi, semoga Sumatera Barat ini bisa terkenanya tipis. Karena kita sudah mulai, tahun ini kita sudah mulai Sumatera Barat mempersiapkan diri untuk menghadapi. Di mana terlihat dari kesiapan kita menyiapkan pedesaan untuk kemandirian. Jadi berbagai komunikasi yang kita lakukan, seperti di Danau ini, setidaknya 2 kelompok tani seminggu datang di sini, itu kan sudah kita komunikasikan. Menyiapkan desa untuk mandiri maksudnya? Mandirian, sendiri. Maksudnya mandiri ya. Seperti apa yang diharapkan? Jadi banyak pengalaman sebelumnya dari krisis ini. Tetap pedesaan selamat. Sumatera Barat agak terhindar, bukan tak kena. Cuma mungkin kenanya hampir berat. Tapi tetap terbantu dari kekuatan pedesaan. Tapi kan gini Pak Joni. Pertanian. Ya. Nah, makanya saya katakan tadi, seperti tahun ini misalnya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai membuat kebijakan anggaran mereka 10% untuk pertanian. Itu kan konkret. Kemudian lewat Perpres, Bapak Presiden sudah menetapkan
20% anggaran desa untuk pangan. Artinya itu sudah harus dilakukan. Saya lihat di banyak daerah di pedesaan itu sudah bergerak ke sana mereka. Nah ini kan sudah kesiapan. Bagi daerah yang kesiapan desanya tidak ada, itu telak naik. Yakin saya. Namun demikian, kita mengajak semua petani, semua aktivis petani, semua aparatur yang terlibat di pertanian, semua pemegang kebijakan, termasuk kawan-kawan di legislatif. Mari kita sama-sama fokus menghadapi krisis yang katanya 5 tahun ini akan terus berlangsung. Nah ini kan perlu komitmen yang kuat ini. Pemerintah desa, negari, pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Nah kalau itu kita sejalan, insya Allah saya yakin kita akan selamat. Oke, tadi Pak Joni mengatakan bahwa secara komitmen sudah mulai ada. Seperti pemerintah Sumatera Barat sudah menganggarkan 10% APBD-nya untuk pertanian. Kemudian pemerintah pusat juga telah mengalokasikan dana desa itu untuk digunakan untuk ketahanan pangan. Itu di sisi kebijakan. Di sisi yang lebih 20% untuk ketahanan pangan. Itu di sisi kebijakan. Di sisi yang lebih teknis, yang lebih operasional di tingkat petani, apa yang harus disiapkan untuk menghadapi? Nah ini, sekarang kan sudah terasa itu. Pupuk sulit, pupuk mahal, racun mahal. Racun tidak sulit, tapi mahal. Apalagi benih sudah ikut mahal. Yang paling berat itu lagi sekarang pengolahan tanah. Di mana-mana traktor sudah bertaburan. Tapi untuk solarnya, membeli solar aja kita sekarang harus pakai surat dari wali negara. Bandingkan kalau orang beli emas ke pasar sana, itu tidak pakai surat. Itu kan sudah terlihat gejala itu. Yeah. Nah ini makanya kita himbau kawan-kawan petani harus siap mental untuk ini. Kalau mahal jangan dibeli. Dibuat sendiri maksudnya? Ya, tidak ada solar, ya sudah. Dengan apa yang ada. Urusan kesiapan mental dulu. Kalau mentalnya kuat, ya hancur sudah. Kuncinya mental. Menghadapi badai. Kalau mental kuat, badai itu akan berlalu dengan tipis saja. Itu. Kalau menurut saya. Ya. Tapi saya kira kan petani sudah terbiasa sebenarnya menghadapi situasi-situasi seperti ini. Dan satu hal yang mungkin... Terbiasa, bukan menghadapi situasi. Terbiasa dengan perilaku menerima berbagai fasilitas kan begitu. Nah tentu harus ada hal yang bisa dilakukan petani secara lebih pribadinya. Misalnya mungkin dia harus tingkatkan kemampuannya untuk buat pupuk atau seperti apa. Ya makanya itu kesiapan mental dan kesiapan diri. Saya contohkan, tidak ada pupuk, ya sudah bikin kompos. Oh kami tidak ada sapi, kompos bikin. Sapi itu yang dimakannya kan jerami atau hijauan. Kotorannya bernama, yang sudah diproses itu bernama pupuk kandang. Kenapa nak ini makan sapi ini langsung dibikin? Lebih tinggi itu kandungannya. Jadi jangan terkunci dengan pupuk kandang. Dari daunnya Anda bikin. Harus. Kehidupan ini harus berlangsung. Ekonomi tetap bergerak. Kita tetap makan. Ini kesiapan mental. Termasuk aparat, petugas, penggiat-penggiat pertanian. Mari kita fokus. Mari kita dengan tulus menyelesaikan persoalan ini. Oke, kita kembali lagi ke kebijakan tadi Pak. Ini kan kalau komitmennya kan sudah ada 10% dari APBD, 20% dari kegiatan ketahanan pangan dari dana desa. Tapi kan tidak hanya dalam bentuk komitmen anggaran saja, tapi juga harus diikuti dengan model-model kegiatannya Pak Joni dari anggaran yang ada itu. Nah, apa yang harus dilakukan dengan anggaran yang ada secara teknis membuat kegiatan? Sudah tahun ini kan sudah didiskusi
Mana sekarang berakhir tahun anggaran. Lalu itu buku orang. Ya tergantung OPD-nya lah, mengeksekusinya, kecepatan bekerja, kecekatan bekerja, cepat, cekatan, cepat. Ya. Itu terlihat kan nanti, terlihat besok pagi terlihat itu realisasinya. Apakah Pak Joni sudah melihat dari komitmen itu dari sisi teknis kegiatannya atau perancang kegiatan sudah bisa betul-betul mengarah kepada peningkatan kapasitas petani dalam membuat pupuk misalnya, membuat pestisida nabati misalnya, atau agen hayati misalnya, apakah sudah ada upaya-upaya seperti itu yang dilihat? Kalau upaya sudah saya lihat. Upaya sudah banyak dilakukan. Tapi dia akan menyelesaikan masalah? Enggak. Pasti itu. Makanya semua kita sepakat kita hadapi bersama. Dengan kampus kita kerjasama. Ini kampus fakultas pertaniannya berapa banyak di Sumatera Barat? Hampir tiap kabupaten ada kampus fakultas pertanian. Mari kita sama-sama. Kan ada pengabdian masyarakat namanya. Ada lagi Merdeka Belajar. Macam-macam judulnya. Ayo, kita terjun ke pertanian. Jadi untuk di tahun 2023 nanti, kita juga harus meningkatkan kerjasama antar berbagai harus kita pihak ini gitu. Bersinergi dengan baik. Kerjasama, komitmen sinergi ini wajib hukumnya. Tidak ada istilah main sendiri. Apakah itu main sendiri masih terlihat di sebelum-sebelumnya menurut Pak Joni? Tentu ada pasti. Wah, iyalah. Ini yang kita katakanlah ini tip untuk tahun depan, tahun baru kita. Ya ini kita ajak. Mudah-mudahan banyak kawan-kawan mendengar. Dan dengan sadar ikhlas dia melaksanakannya. Jadi kampus tadi banyak kampus dan setiap kabupaten ada pertanian itu. Mari kita bergerak. Merdeka Belajar kan itu. Secara bersama-sama gitu ya Pak Joni. Bersama-sama terintegrasi. Jadi di tingkat pihak-pihak yang ikut terlibat pemberdayaan petani meningkatkan kerjasamanya, petani juga harus menyiapkan mentalnya, sekaligus meningkatkan kemampuannya itu menurut Pak Joni untuk menghadapi tahun 2023. Ibarat orang main marching band, tentu yang dirijen itu harusnya dari provinsi. Bagaimana mendesain kerjasama kampus dengan pedesaan, itu betul-betul butuh kemampuan seorang desainer yang bagus. Jadi saya yakinlah kawan-kawan itu sudah pengalaman mereka. Jadi memang harus di orkestrasi juga ya. Wajib, termasuk dinas pemberdayaan masyarakat. Dan itu peran pemerintah yang mengorkestrasinya. Iyalah. Cara peran pemerintah provinsi di sana sebetulnya. Kekuatan mensinergikan, kekuatan mengkoordinasikan, mengkomunikasikan. Untuk ke desa ada namanya dinas pemberdayaan masyarakat. Bagaimana itu bergerak? Oke Pak Joni, jadi sudah kelihatan nampaknya ada hal-hal yang harus kita perkuat di tahun 2023 soal orkestrasi dari pemerintah, memperkuat kerjasama atau kolaborasinya, dan di sisi petani sendiri menyiapkan mentalnya lebih kuat lagi dan secara teknis kapasitas. Kalau terlihat sudah, tapi oke belum. Keokean ini harus ditingkatkan. Oke tahun depan, hari Senin depan sudah tahun baru itu. Besok Minggu tahun baru sudah harus siap. Siap berlari itu bukan baru bangun tidur. Ya. Jadi itu kuncinya menurut Pak Joni untuk di tahun 2023 nanti. Tanpa orkestrasi yang bagus tidak ada. Oke Pak Joni. Kira cukup ya. Kira mungkin demikian. Oh ya, baik rekan-rekan, mungkin demikian wawancara kita dengan Pak Joni dengan tema kesiapan kita, khususnya petani dalam menghadapi tahun 2023. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.